berjumpa lagi dengan pendamping PKH Kecamatan Basili Timur. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Bapak? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu-ibu, di sini kita akan membahas tentang stunting. Ibu tahu enggak tentang stunting itu apa? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Di P2K2 kemarin kita pernah belajar tentang 1000 hari pertama kehidupan, dari mulai kita anak dalam kandungan sampai bayi itu usia 2 tahun jadi 9 tahun, 19, 10 hari tambah 2 tahun berarti 1000 hari 1000 hari pertama kita sudah belajar modul P2K2 tentang 1000 hari pertama kehidupan. Penyebabnya stunting itu bukan karena kita kurang mampu, bukan karena dari dari pendidikan. Itu penyebab stunting itu karena kita itu kurang memberi makanan bergizi kepada bayi, terutama pada ibu hamil. Jadi kemarin juga kita sudah belajar tentang makan makanan bergizi, isi piringku kan kemarin di saat ibu melahirkan. Ini saya akan membawakan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan gizi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Cocok kan kepada ibu berdua? Kebetulan ibu berdua ini di masa-masa menyusui. Jadi ibu setelah melahirkan itu sangat memerlukan gizi. Di saat ibu hamil juga ibu memerlukan gizi, asupan gizi yang baik untuk janinnya ibu. Setelah ibu melahirkan, ibu menyusui itu biasa makan 2 porsi kan, biasanya makan kalau dalam ibu hamil makan 2 porsi lebih banyak. Setelah ibu menyusui, ibu juga mohon maaf nih, kalau orang tua kita dulu itu biasanya baru lahir kan langsung diberi itu yang sini daun mayana madu itu jangan berikan susu ibu yang keluar pertama pada saat ibu habis melahirkan itu yang berwarna kuning kental keemasan itu namanya kolostrum. Kolostrum itu yang mengandung yang berguna untuk menjernihkan mata. Jadi kebiasaan dulu itu kita selalu anak baru lahir ke bawah itu kasih makan pisang, popeda jadi itu. Kemarin setelah melahirkan ditolong oleh petugas kesehatan. Terus setelah itu ibu diberikan stimulasi tentang IMD, inisiasi menyusui dini kan. Yang baru melahirkan ke bawah itu ibu anak itu taruh di susu untuk menghisap susunya ibu supaya dia mencari ini sistemnya kayak kanguru begitu. Jadi itu supaya gunanya IMD itu supaya anak itu merasa hangat dan dia ada hubungan kasih sayang antara ibu. Jadi bapak juga sudah melihat persalinannya ibu, jadi mendukung inisiasi menyusui dini. Dan bayi baru lahir itu kemarin diberikan ASI saja sampai 0 sampai 6 bulan. Tidak boleh diberikan makan makanan apapun, ya kan? Ya betul. Jadi karena ASI ini makanan yang
biarpun susu formula itu mahal semahal-mahal pun tidak sama dengan air susu ibu. Bapak stop dulu ya, jangan badekat-badekat di air susunya ya. Air susunya itu khusus untuk bayinya. Ya, jadi supaya ibu tuh fokus. Jadi di saat contohnya ibu menyusui, jadi perlu kerjasama antara bapak. Contohnya waktu di saat ibu menyusui, namanya habis melahirkan kan pasti kondisi tidak begitu sehat. Bapak mungkin bisa membantu ibu, bu, anaknya bangun, contohnya ibu susui dulu. Terus bapak bisa menanyakan, bu, apakah ibu lapar, saya buatkan makanan atau sekedar teh atau roti supaya ibu kuat di saat menyusui anaknya, begitu. Perlu kerjasama ya Pak ya. Perlu kerjasama antara bapak, keluarga juga dan masyarakat agar mendukung ibu ini dalam menyusui bayinya. Jadi jangan diberikan makanan sampai 6 bulan karena ASI eksklusif itu sangat tepat untuk bayi karena memang sudah mempunyai cukupan zat untuk yang diasup, yang diberi makanan yang dimasuk dalam tubuh bayi itu sudah cukup. Karena kalau makanan lain takut diberi makanan lain selain ASI sebelum 6 bulan, takutnya itu perutnya itu ususnya yang belum kuat, begitu. Kita jangan sampai berprinsip kepada orang kakek kita dulu juga beri makanan juga sehat. Sekarang kita berprinsip ke zaman maju karena memang penyakit juga sudah banyak, orang pintar juga sudah banyak. Kita perlu waspada untuk menjaga agar anak kita itu terhindar dari stunting tadi, terhindar dari kekerdilan. Jadi perlu dukungan keluarga. Jadi kalau kita punya anak bayi itu tentunya kita merasa bahagia kan. Jadi karena kita merasa bahagia, kita harus membantu keluarga kita, istri kita dengan penuh kasih sayang. Kalau macam dulu belum punya anak kecil, sayangnya sedikit, sekarang sayangnya ditambah. Karena memang seorang ibu habis melahirkan ini jangan sampai dibuat stres. Beri makanan yang cukup gizi, tidak harus mahal. Gunakan bantuan dari PKH ini untuk memberi makan makanan bergizi. Jadi manfaatkan pekarangan yang ada supaya bisa makanan yang macam contoh sayuran atau pepaya itu tidak membeli di warung lagi. Jadi harus memanfaatkan pekarangan yang ada kan. Kebetulan kita ini kan ya lingkupnya perdesaan, lingkupan kepada ibu. Ada enggak hambatan di saat ibu menyusui bayi? Contohnya kan dengan ASI saja begitu, ada yang mungkin hambatan dari keluarga atau orang tua dikala anaknya rewel, kasih makan saja gitu contohnya. Nggak ada ya. Memang kalau tidak ada ya saya ucapkan terima kasih karena memang mungkin keluarga sangat membantu ya. Karena memang kebiasaannya itu kalau anak rewel biasanya itu mertua atau orang tua kita itu menyuruhnya kasih makan sudah, jangan dengarkan itu petugas PKH, jangan dengarkan itu bidan-bidan, bukan mereka yang gendong anak, yang dukung anak. Jadi anak menangis bukan berarti lapar, anak menangis bukan berarti dia sakit. Jadi dia itu otaknya sedang bekerja. Untuk memenuhi kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ini, keluarga atau khususnya suami harus menciptakan kondisi yang nyaman, tenang, penuh kasih sayang untuk meningkatkan kepercayaan diri agar ibu menyusui dengan aman. Dan bapak juga harus memberikan waktu yang cukup kepada ibu agar ibu bisa beristirahat. Terus hindari omongan-omongan atau macam
mitos yang berkembang, contohnya dengan adat istiadat yang tidak bisa bertanggung jawab, atau macam mungkin waktu berjalan ke WC umum atau ke tempat pasar ke apa, macam orang ibu mempercaya sumber itu dari sumber yang dapat dipercaya, contohnya petugas kesehatan atau kami pendamping PKH, atau kalau ada apa-apa tentang berhubungan dengan bayi atau ibu menyusui itu, tanyakan juga kepada kader posyandu dulu. Nah, nanti bisa kalau ibu malu bisa kader hubungi tentang permasalahan ini, bisa mengeluh ke desa bisa berhubungan dengan kami. Jadi jangan mendengar hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari mungkin mohon maaf, mungkin tetangga sekitar yang kurang bertanggung jawab ya. Percayakan kesehatan Bapak Ibu kepada yang berhubungan dengan kesehatan, contohnya bidan. Jadi kalau ada masalah kita hubungi bidan atau petugas kesehatan, dan mungkin kader posyandu. Ibu harus rajin datang ke posyandu kan Bu, kalau kan kita dalam PKH itu harus melakukan verifikasi komitmen kesehatan. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang telah meluangkan waktu kepada saya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dukung terus istrinya agar bisa anaknya ini tumbuh kembang sehat, mencegah stunting. Terima kasih ya. Selamat sore.